Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayong Mahmud Murodi dengan nomor induk mahasiswa 113180090. Saya saat ini sedang menjalankan KKN angkatan 75 dari UPN Veteran Yogyakarta dengan kelompok K7546AD. Berkaitan dengan program kerja yang sudah direncanakan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, hingga saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Setiap harinya, kasus angka positif COVID-19 terus bertambah. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang utama. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat merupakan hal yang wajib kita lakukan, terutama pada masa pandemi ini. Dengan memilah dan mengatur pola hidup bersih dan sehat, tentunya kita akan merasakan banyak manfaat. Kita perlu memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Manfaat yang kita dapatkan yaitu meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19. Cara kerja imun tubuh dengan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pertahanan, fungsi homeostatis, dan fungsi pengawasan. Lalu, pola hidup sehat juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih semangat, sehingga tubuh akan terus aktif melakukan berbagai aktivitas. Nah, bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini? Pola hidup bersih dan sehat yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak secara langsung maupun dengan kontak secara tidak langsung. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan ketika hendak memasuki dan setelah kita keluar dari suatu tempat umum. Mencuci tangan jangan dijadikan sebagai formalitas saja, namun harus dilakukan dengan baik dan benar agar virus yang ada di tangan kita benar-benar hilang dan tidak menyebar kepada orang lain. Nah, berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan kita dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok kedua tangan dengan menggunakan sabun hingga merata ke seluruh bagian. Yang ketiga, gosok tangan kita setidaknya minimal 20 detik. Lalu, setelah itu bilas dengan air bersih yang mengalir. Terus yang terakhir, keringkan tangan kita menggunakan handuk bersih atau dianginkan atau bisa menggunakan tisu. Perilaku hidup bersih dan sehat yang kedua, yakni memakai masker saat keluar rumah. Mengenakan masker ternyata tidak hanya melindungi pemakainya dan orang di sekitarnya dari ancaman COVID-19, tetapi juga masyarakat secara luas. Artinya, penyebaran virus ini dapat dikendalikan ketika semua orang benar-benar konsisten untuk memakai masker saat sedang berpergian. COVID-19 menyebar secara cepat melalui percikan droplet, baik saat kita berbicara, bersin, maupun batuk. Memakai masker adalah salah satu cara efektif untuk menahan droplet tersebut tidak menyebar ke orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat memakai masker. Yang pertama, gunakan masker yang menutup mulut dan hidung. Yang kedua, memakai masker sesuai standar kesehatan. Masker yang disarankan seperti masker N95, masker bedah, dan masker kain yang memiliki lapisan minimal 3. Kemudian yang ketiga, jangan memakaikan masker pada bayi yang berusia kurang dari 2 tahun dan lansia yang memiliki gangguan pernapasan. Maka dari itu, salah satu langkah pencegahan COVID-19 yang cukup efektif bagi mereka yaitu tidak melakukan aktivitas yang berlebih di luar rumah. Nah, yang keempat, jangan pegang bagian depan masker, karena virus tersebut bisa menempel di bagian luar masker. Jika memegang bagian luar masker, tangan kita bisa terkontaminasi oleh virus. Maka ketika kita ingin melepaskan masker, pastikan untuk memegang bagian tali maskernya.
Perilaku hidup bersih dan sehat yang ketiga, yaitu menjaga jarak dari orang lain minimal 1,5 meter dan menghindari kerumunan. Alasan mengapa kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yaitu yang pertama, menghindari resiko terkena droplet COVID-19. Droplet dari orang lain ketika berbicara, batuk, dan bersin bisa menjadi sumber penularan COVID-19. Alasan yang kedua, yaitu membantu tenaga medis yang sedang berjuang. Dan alasan yang ketiga, yaitu menghentikan laju penularan COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat yang keempat, yaitu menjaga etika ketika batuk dan bersin, serta tidak meludah di sembarang tempat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengakui adanya potensi penularan virus COVID-19 di udara. Para ahli menjelaskan ini karena percikan liur berukuran ekstra kecil atau microdroplet bisa tidak langsung jatuh ke tanah, bertahan lama di udara sehingga berisiko terhirup oleh orang lain. Microdroplet ini diketahui bisa dihasilkan seseorang saat berbicara, bersin maupun batuk. Selanjutnya, jika kita ingin mengeluarkan ludah, hendaknya dilakukan di tempat khusus seperti toilet, tempat yang tidak dilalui orang lain, atau dengan bantuan tisu atau lap tangan pribadi. Maka dari itu, perlu kita jaga etika ketika batuk dan bersin serta ketika membuang ludah. Berikut adalah etika ketika batuk dan bersin. Etika ketika batuk dan bersin yang pertama yaitu jangan lepaskan masker. Tujuan memakai masker adalah untuk menutup lubang hidung dan mulut sehingga meminimalisir kemungkinan kuman penyakit menyebar jauh atau terhirup oleh orang lain. Disarankan agar orang-orang selalu menyiapkan masker cadangan daripada melepas masker saat bersin atau batuk karena takut kotor. Dan etika yang kedua, yakni buang tisu atau membersihkan benda yang terkontaminasi. Saat kita sedang tidak memakai masker, maka usahakan sebaik mungkin tutup mulut atau hidung setiap kita batuk atau bersin. Bisa dengan tisu, tangan bagian atas, atau dengan benda yang lain. Hanya saja ingat langsung buang ke tempat sampah, tisu atau benda sekali pakai yang kita gunakan untuk menutup mulut saat batuk atau bersin tadi. Dan etika yang ketiga, yaitu segera mencuci tangan. Etika bersin atau batuk yang baik adalah segera cuci tangan usai mengalaminya. Ini bertujuan untuk meminimalisir resiko tangan kita menyebarkan kuman penyakit yang mungkin menempel di tangan ke permukaan benda sekitar. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat yang kelima yaitu membawa hand sanitizer pribadi ketika bepergian. Jadi, penggunaan hand sanitizer sangatlah penting di saat kita beraktivitas di era new normal ini. Tidak jarang kita akan bertemu dan berpapasan dengan banyak orang ataupun menyentuh benda-benda yang memang sering disentuh oleh orang lain, seperti gagang pintu, meja, ataupun barang-barang lain seperti mesin ATM dan lain-lain. Hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% sangat disarankan agar digunakan segera setelah kita menyentuh benda yang kemungkinan telah tertempel virus, terutama benda-benda yang sering dipegang oleh orang lain. Lalu hand sanitizer ini dapat disebut sebagai alternatif dari kegiatan mencuci tangan dan lebih praktis dalam penggunaannya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat yang keenam yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih akan turut berpengaruh terhadap kesehatan kita. Manfaat menjaga lingkungan antara lain membuat kesehatan kita tetap terjaga karena lingkungan bersih dari virus. Yang kedua, lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan yang ketiga, lingkungan yang bersih akan nyaman untuk ditinggali. Nah, selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan kotoran lainnya, di masa pandemi ini kita juga perlu membunuh virus untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan. Desinfektan sendiri merupakan proses dekontaminasi yang menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme, baik virus maupun bakteri, pada objek permukaan benda mati. Ini yang membedakan desinfeksi dengan antiseptik. Kalau antiseptik membunuh atau menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup. Penyemprotan desinfektan perlu dilakukan secara rutin pada tempat-tempat yang sering dikunjungi orang, seperti perkantoran, tempat makan, tempat ibadah, dan lain-lain, serta di setiap rumah warga untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya,
yaitu mengonsumsi makanan serta minuman yang sehat dan bergizi. Pola makanan memiliki pengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19. Maka, perlu dipahami tentang pola makan bergizi dan seimbang sebagai salah satu upaya mengurangi risiko terjangkit COVID-19. Nah, pola makan bergizi dan seimbang selama pandemi virus corona, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, yang pertama yaitu makan dengan komposisi yang lengkap. Dalam pedoman tersebut disarankan untuk makan tak sekedar kenyang. Dalam setiap sesi makan, usahakan separuh porsi makan berisi buah dan sayur-sayuran, dan separuh porsi lainnya berisi karbohidrat dan protein. Yang kedua, batasi asupan lemak, gula, dan garam. Konsumsi lemak, gula, dan garam serta kalori perlu kita kontrol, karena jika berlebihan malah akan menyebabkan timbulnya penyakit dan menurunnya daya tahan tubuh kita. Selanjutnya, penuhi kebutuhan cairan. Jaga tubuh agar tidak dehidrasi dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas per hari. Mencukupi kebutuhan cairan juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak minuman yang mengandung gula maupun soda. Dan yang terakhir, jaga kebersihan makanan. Kebersihan dalam pengolahan makanan sangat penting untuk mencegah penularan virus melalui makanan. Dan perilaku hidup bersih dan sehat yang ke-8, yaitu olahraga dengan teratur serta tidak merokok. Olahraga atau aktivitas fisik jangan sampai dilupakan, karena olahraga dapat mendukung kesehatan dan fungsi imunitas yang prima. Dengan melakukan olahraga yang teratur, kita dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Saat berolahraga, kita tetap wajib menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, serta protokol kesehatan lainnya. Kemudian, hentikan kebiasaan merokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan sistem imunitas, terutama pada saluran pernapasan dan paru-paru, di mana sistem imunitas yang terganggu akan memperbesar risiko terinfeksi COVID-19. Dan perilaku hidup bersih dan sehat yang terakhir, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat dan tidur menjadi hal yang penting dan tidak boleh dilupakan, serta tidak boleh diabaikan. Tidur malam yang cukup akan membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Usahakan untuk tidur minimal 7 hingga 8 jam setiap malamnya, agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah, materi yang telah saya sampaikan tadi, saya peroleh dari beberapa sumber, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, website Dinas Kesehatan Bantul, website Dinas Kesehatan Bali, dan website detikhealth.com. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Dan saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menuju Indonesia sehat dan terbebas dari virus COVID-19. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.